yang tepat. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan tes wawancara. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tes wawancara, pada dasarnya wawancara itu dilakukan setelah Bapak Ibu berhasil lolos di tahap-tahap sebelumnya. Ya, mungkin 1 atau 2 tahap atau 3 tahap. Baru setelah itu tes wawancara dilakukan. Nah, berkaitan dengan tes wawancara, ini sifatnya konfirmasi Bapak Ibu. Apa yang dikonfirmasi? Yang dikonfirmasi adalah informasi diri, aktivitas kehidupan personal dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian potensi, potensi apapun yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian kompetensi-kompetensi apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu miliki, serta kepribadian yang menunjukkan diri Bapak Ibu seutuhnya. Itu berkaitan dengan tes wawancara. Nah, kunci utama supaya Bapak Ibu bisa melewati tes wawancara, yang pertama adalah ketika berhadapan dengan pewawancara Bapak Ibu, kenali diri Bapak Ibu dulu sebelumnya. Menggali diri Bapak Ibu, kelebihan saya apa toh? Misalnya, kelebihannya ini dan sebagainya. Kekurangan saya di mana? Bagaimana cara mengubah kekurangan itu menjadi kelebihan? Seperti itu. Kemudian kenali kompetensi-kompetensi apa saja yang saya punya. Kompetensi apa yang sudah saya kembangkan, misalnya itu. Kemudian potensi-potensi apa yang saya miliki, potensi apa yang terpendam dalam diri saya. Nah, kemudian kenali bagaimana sikap atau cara berpikir Bapak Ibu ketika berada dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah situasi konflik. Bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik tersebut? Seperti itu. Lalu nilai-nilai apa saja atau hal-hal penting apa saja yang menjadi prinsip Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kunci yang kedua adalah kenali formasi dari tempat yang Bapak Ibu inginkan. Apa yang perlu dikenali, tupoksinya, kemudian aturan-aturannya, atau misalnya job desk-nya, seperti itu. Kemudian kenali resiko-resikonya, resiko dari formasi yang Bapak Ibu inginkan. Dan kemudian kira-kira kalau saya berada dalam formasi ini, tantangan-tantangan apa saja sih yang sekiranya muncul? Nah, di situ Bapak Ibu kenali seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu memberikan jawaban dalam wawancara, komunikasikan jawaban itu secara lugas, tegas, dan apa adanya Bapak Ibu, secara nyata, secara berurutan, dan sistematis. Itu setidaknya menjadi dasar dalam memberikan jawaban ketika wawancara. Nah, ini beberapa gambaran aspek ya tuntutan yang kami pilih sekiranya yang bisa sesuai dengan formasi guru misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa aspek yang bisa Bapak Ibu gali lebih dalam secara personal, secara pribadi. Nah, beberapa aspek ini yang misalnya saya ambil contoh yang biasanya akan ditanyakan. Oke, ketika Bapak Ibu menjadi guru dan berhadapan dengan masalah orang tua yang komplain dan sebagainya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan itu berkaitan dengan misalnya aspek pelayanan publik, bisa juga untuk mengungkapkan kemampuan komunikasi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan orang tua yang komplain? Misalnya seperti itu. Nah, beberapa aspek ini biasanya akan bisa digunakan sebagai karakteristik untuk diungkapkan dalam satu pertanyaan sekaligus. Sehingga kadang pertanyaannya itu bisa berupa sebuah kasus Bapak Ibu dan jawabannya bukan hanya sekedar ya atau tidak, tetapi berupa deskripsi. Deskripsi yang harus Bapak Ibu sampaikan, kira-kira apakah ada aspek-aspeknya yang bisa Bapak Ibu ungkapkan dan sebagainya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan.
Nah, kemudian pertanyaan lanjutan itu sifatnya mengkonfirmasi dari jawaban Bapak Ibu sebelumnya. Maka trik yang lainnya adalah usahakan Bapak Ibu memberi jawaban itu konsisten. Oke, ketika Bapak Ibu sudah menjawab itu secara berurutan, secara sistematis dan konsisten, saya yakin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu akan dengan mudah memberikan jawabannya. Sehingga dengan demikian akan bisa menggambarkan cara berpikir dan cara bersikap dari Bapak Ibu di hadapan pewawancara. Ini beberapa contoh pertanyaan yang mungkin nanti bisa dilatih sendiri, diterapkan. Selama ini Anda telah menerapkan suatu praktek, baik di masyarakat yang dapat memberikan pengaruh pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Nah, seperti tadi, biasanya yang diberikan berupa pertanyaan adalah ceritakan. Ceritakan. Sehingga jawabannya bukan ya atau tidak Bapak Ibu, tetapi berupa deskripsi jawaban dari berbagai aspek, dari pengalaman yang Bapak Ibu sudah miliki dan sebagainya, seperti itu. Nah, trik menjawabnya selain tadi Bapak Ibu menjawab itu secara lugas, nyata, sistematis dan berurutan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memberikan contoh dari pertanyaan tersebut, misalnya uraikan jawaban itu satu persatu, Bapak Ibu. Ketika ada contoh, misalnya ada beberapa contoh, ambil satu contoh dulu. Nah, uraikan satu contoh itu secara berurutan. Apa yang dilakukan dari pengalaman yang dicontohkan Bapak Ibu? Kemudian bagaimana prosesnya? Misalnya ketika Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi yang konflik, kemudian tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam situasi tersebut, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut, Bapak Ibu? Apakah ada langkah-langkah nyatanya atau apa langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan dan terapkan? Seperti itu. Yang pasti perlu diingat biasanya akan tergoda untuk menjawab sekaligus Bapak Ibu. Nah, ini kembali lagi usahakan menjawabnya secara berurutan. Kemudian fokus, percaya diri dan tenang Bapak Ibu. Artinya fokus di sini usahakan tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Oh, kalau wawancara itu harus menjawabnya seperti ini dan sebagainya. Usahakan informasi-informasi tersebut itu nggih Bapak Ibu diredam supaya Bapak Ibu bisa betul-betul menjawabnya itu sesuai dengan gambaran diri Bapak Ibu seutuhnya. Seperti itu. Nah, untuk bisa menjawab secara fokus, percaya diri dan sebagainya, pastinya ini triknya adalah Bapak Ibu berlatih untuk berbicara, kalau misalnya tidak masih malu untuk berbicara di depan teman-teman, ya mulai berbicara di depan keluarga atau berbicara di depan cermin, berlatih memberikan jawaban Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian trik selanjutnya adalah ini yang mungkin bisa menjadi dasar pentingnya ya Bapak Ibu, lepaskan jaket kebesaran Bapak Ibu. Dalam artian adalah lepaskan bahwa Bapak Ibu itu istri atau suaminya siapa, putra-putrinya siapa, memiliki jabatan apa, memiliki relasi dengan siapa dan sebagainya. Lepaskan itu semua Bapak Ibu. Jadilah diri Bapak Ibu seutuhnya. Karena pada dasarnya itu adalah kekuatan yang paling besar untuk bisa Bapak Ibu tampil percaya diri dan saya yakin akan bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab melewati tes wawancara dengan lancar begitu. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan juga nanti bisa dilatih sendiri Bapak Ibu sehingga memberikan jawabannya itu Bapak Ibu akan bisa, oh yang ini kurang tepat memberikan jawabannya, oh ini caranya begini, oh ternyata kalau ada permasalahan ini seperti ini, harus seperti ini. Nah itu silakan bisa dilatih sendiri. Demikian trik dan tips dari saya. Mohon maaf bila menjelaskannya terlalu cepat. Seperti itu dan harapan saya semoga ini bisa diterapkan dan berhasil bagi Bapak Ibu peserta P3K semua. Terima kasih, saya akhiri, saya kembalikan kepada Ibu.